Nah, pertemuan antara krisis politik dan krisis ekonomi ini nggak akan mungkin dibendung oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah, dalam jangka yang pendek gitu. Nah, mestinya bisa dicegah jika membuat polisi-polisi yang lebih tepat, minimal yang mengurangi dampaknya itu pada memburuknya ekonomi di Indonesia. Bahwa problem di sekarang ini juga bagian dari akumulasi dan keterkaitan antara krisis nasional dari aspek ekonomi maupun politik dan global politik yang itu menggambarkan betapa bangsa Indonesia ini rentan, rapuh. Nah, kalau kita keliru di dalam mengambil pilihan posisi dan orientasi, maka krisis global ini akan bisa dengan mudah berdampak pada nasional, terutama efeknya itu pada ekonomi. Nah, kita tahu lah bahwa kita krisis politik itu sudah lama terjadi ya, soal kasus-kasus yang dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan misalnya soal oligarki, soal dinasti politik, terus kemudian soal ketegangan hukum dan fungsi yang representasi yang tidak hadir, tidak adanya oposisi, itu kan saya anggap sebagai krisis politik itu. Nah, ini jika kita lihat ya, masyarakat sudah terlalu banyak mentolerir gitu realitas krisis politik. Nah, memang kalau kita lihat momentumnya sekarang ini, krisis global terjadi pertarungan perlawanan atas imperialisme, baik itu yang direpresentasikan kasus perang antara Iran versus Israel dan Amerika, itu tidak lepas dari positioning yang tidak tepat, itu membawa konsekuensi pada jika terjadinya perubahan langkah baik itu Iran dan sekutunya, kemudian Israel, Amerika dan sekutunya, itu kesulitan itu akan dihadapi di Indonesia gitu, dan itu punya dampak pada ekonomi gitu. Ini kan sekali lagi dampak dari krisis ketergantungan yang sudah lama terjadi gitu. Rasa-rasanya kita perlu berpikir secara lebih serius situasi ini. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak tepat di dalam keguncangan ekonomi global ini, dia akan jelas melahirkan reaksi kritis ya yang dikerjakan oleh teman-teman ini pada isu-isu ekonomi. Saya kira yang paling penting sebetulnya sekarang ini adalah sekecil apapun pemerintah harus segera memperbaiki demokrasi, paling tidak pada aspek politik, lembaga-lembaga representasi dan seterusnya. Karena terlalu banyak kasus itu akan mudah mengakselerasi, melakukan percepatan reaksi yang meluas gitu. Dan sebaliknya juga kegagalan di dalam posisi ya, kasus global position ini akan mempercepat reaksi krisis. Nah, pertemuan antara krisis politik dan krisis ekonomi ini nggak akan mungkin dibendung oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah, dalam jangka yang pendek gitu. Nah, mestinya bisa dicegah jika membuat polisi-polisi yang lebih tepat, minimal yang mengurangi dampaknya itu pada memburuknya ekonomi di Indonesia. Ya, kalau kita telah dari dua sisi ya, di sisi masyarakat sipil memang ada fragmentasi karena pilihan isu strategis dan sekedar tidak menghubungkan isu nasional pada isu global, padahal itu ada hubungannya. Nah, karena itu konsolidasi itu sangat penting untuk membuat fokus area dan gerakan itu dimungkinkan. Sementara di sisi yang lain, saya nggak terlalu yakin juga negara ini solid itu. Beberapa kasus kasus teror, kasus-kasus represi, sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang dianggap menghambat para aktivis, itu menunjukkan ada faksi-faksi yang cukup terasa, sehingga langkah-langkah ini misalnya juga antar kementerian aja juga belum tentu solid gitu. Nah, yang lain memang di parlemen sendiri tidak ada oposisi. Dua kekuatan yang semestinya satu sama lain bisa check and balances gitu. Nah, ketiadaan gerakan oposisi ini memang nggak bisa dijawab dengan jangka pendek jika kita ingin memperbaiki situasi dengan langkah-langkah yang ada.
cara negara untuk melakukan kooptasi terhadap masyarakat sipil dengan memfasilitasi mereka dari lembaga-lembaga, kemudian melakukan penjinakan itu nggak berhasil karena pada saat yang sama krisis ekonomi potensinya terjadi akibat dari ketidaktepatan kita dalam membuat policy, dan itu erat kaitan dengan global crisis yang terjadi beberapa langkah. Hari ini kan bagian dari akumulasi krisis sebelumnya yang itu perlu kita baca secara serius begitu. Nah, misalnya masyarakat sipil sendiri juga mengalami kesulitan ya, misalnya kampus-kampus pengurangan resources ya, soal beasiswa dikurangi, biaya pendidikan yang makin berkurang, dana desanya yang makin berkurang, kemudian realokasi dengan proyek yang lain, apakah itu MBG atau soal koperasi merah putih atau apapun itu. Kalau ini tidak dijelaskan kepada publik dan publik tidak begitu yakin bahwa policy itu mendapat dukungan, tentu ini akan melahirkan reaksi kalangan masyarakat sipil bahwa ini dampak dari policy negara yang tidak tepat begitu. Nah, karena itu pula ada keterhubungan memang akumulasi antara kekeliruan policy di level nasional sama ketergantungan yang begitu lama pada global position, relasi politik global ini, dan sedang kebetulan sedang krisis, dan cara berkomunikasi pun itu kurang begitu meyakinkan. Pertama, negara ketika membuat policy itu kepada masyarakat melahirkan reaksi yang negatif, seringkali dikeliru dengan statement misalnya soal antek dan sebagainya. Yang begitu-begitu ini akumulasi. Apalagi media sosial itu adalah arena di mana akselerasi informasi, media sosial itu bisa menjadi jalan bagi perluasan. Nah, kalau kita berpikir tentang bagaimana cara menyelamatkan demokrasi, ya kita harus perbaiki itu lembaga-lembaga representasi, bangun kredibilitas soal hukumnya juga gitu, dan buat langkah-langkah yang memang menjawab potensi krisisnya itu bisa diatasi. Potensi krisis ekonomi bisa diatasi melalui langkah politik gitu. Nah, itulah yang harus juga terkomunikasikan kepada rakyat gitu. Kalau enggak ya wajar kemudian diskurs beragam pilihan itu dimungkinkan terjadi. Saya baca itu.